Halo, sahabat cerita. Kisah yang satu ini bukan sekadar kabar viral di dunia maya, tapi juga pelajaran besar tentang cinta, kehormatan, dan pengkhianatan di balik seragam kebanggaan bangsa. Kasus ini mengguncang internal TNI dan komunitas Persit. Di balik senyum dan hormat, tersembunyi kisah kelam yang mencoreng nama baik kesatuan. Mari kita simak perjalanan kisah nyata yang mencuat di Sulawesi Tenggara ini. Inilah segalanya bermula dari kegiatan gabungan antara prajurit TNI dan Persit Kartika Chandra Kirana. Aula batalion sore itu dipenuhi irama musik, tawa, dan semangat latihan menjelang acara serah terima jabatan komandan batalion. HP, istri dari Serka MFB, menjadi salah satu anggota Persit yang ditunjuk dalam tim tari. Dengan balutan seragam hijau kebanggaan dan senyum ramahnya, ia tampak percaya diri di setiap gerakan. Di sisi lain, Ratu Arat, prajurit muda yang baru beberapa bulan bertugas di satuan itu, mendapat tugas mendampingi latihan sebagai pengatur musik dan perlengkapan. Wajahnya teduh, sikapnya sopan, dan tutur katanya lembut membuatnya cepat dikenal di lingkungan batalion. Saat latihan berlangsung, tanpa sengaja pandangan mereka bertemu, sekilas saja, namun cukup untuk menimbulkan getaran halus di hati. HP, tatapan sederhana itu menjadi awal dari sebuah cerita yang seharusnya tak pernah terjadi. Di balik hiruk-pikuk persiapan acara dan disiplin militer yang ketat, tumbuhlah rasa yang perlahan menembus batas kehormatan dan janji setia. Setelah acara latihan berakhir, suasana batalion kembali tenang. Namun bagi HP, ada sesuatu yang tertinggal di benaknya. Wajah Ratu Arace yang selalu terbayang. Ia mencoba menepisnya, menganggap hal itu hanya kekaguman biasa kepada prajurit muda yang sopan dan beretika. Tapi malam itu, ketika membuka media sosial, HP melihat unggahan Ratu RH di Instagram. Foto latihan dengan caption sederhana, "Persiapan demi kebanggaan satuan." Tanpa berpikir panjang, HP menekan tombol love dan meninggalkan komentar singkat, "Semangat, nak." Komentar itu dibalas cepat oleh Ratu Araj dengan emotikon senyum dan balasan sopan, "Terima kasih, Ibu." Dari percakapan ringan itu, jembatan komunikasi mulai terbangun. Hari demi hari, interaksi kecil itu makin sering terjadi. Dari saling menyemangati di kolom komentar, berlanjut ke pesan pribadi. Awalnya seputar latihan dan kegiatan batalion, tapi perlahan topik meluas tentang keluarga, hobi, bahkan perasaan. HP mulai merasa diperhatikan, sementara Ratu Arace merasa dihargai. Tak ada yang mereka sadari bahwa percakapan ringan itu menjadi langkah awal menuju jurang yang dalam. Jurang yang siap menelan kehormatan keduanya. Waktu berlalu, dan komunikasi antara HP dan Ratu Araj semakin intens. Awalnya hanya pesan singkat di malam hari, "Sudah istirahat, Bu?" Atau "Latihannya lancar tadi?" Namun lama-lama berubah menjadi obrolan panjang yang memenuhi malam mereka. HP yang sebelumnya jarang memegang ponsel, kini selalu menatap layar dengan senyum kecil yang tak luput dari perhatian suaminya. Ratu Arat, dengan tutur lembutnya, selalu tahu cara membuat HP merasa istimewa. Ia menanyakan hal-hal kecil yang jarang dilakukan Serka MFB. Apakah HP sudah makan? Bagaimana perasaannya hari itu? Atau sekadar memberi selamat pagi dengan emoji lucu. Hal-hal sederhana itu membuat HP merasa dihargai dan diperhatikan. Sesuatu yang sudah lama hilang dari pernikahannya. Namun perlahan, batas antara hormat dan perasaan mulai kabur. Panggilan Bu berubah menjadi Mbak, lalu menjadi kamu. Percakapan yang dulu formal, kini diselimuti kehangatan semu. Setiap malam, HP menunggu notifikasi pesan dari Ratu Ar, seperti menunggu seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Tanpa disadari, HP mulai menutup diri dari suaminya. Ia menyembunyikan ponsel,
mengganti sandi, bahkan mematikan suara notifikasi agar tak ketahuan. Di balik layar ponsel itulah, hubungan terlarang mulai tumbuh, halus, hangat, tapi penuh bahaya. Sebuah rahasia kecil yang lambat laun akan menjadi badai besar dalam rumah tangganya. Hari Minggu yang dulu identik dengan waktu keluarga, kini menjadi hari yang paling dinanti oleh HP. Dengan alasan sederhana, mau ke pasar dulu. Ya, ia meninggalkan rumah dengan dandanan rapi yang tak biasa. Serka MFB, suaminya, hanya mengangguk tanpa curiga. Ia percaya, seperti biasanya, istrinya akan pulang membawa belanjaan untuk makan siang. Tapi yang tidak ia tahu, HP justru melangkah menuju arah lain, ke sebuah hotel kecil di kawasan Baruga, Kendari. Di sanalah Ratu Arache sudah menunggu. Mengenakan pakaian santai, wajahnya terlihat gugup tapi penuh harap. Pertemuan pertama itu berlangsung canggung. Mereka duduk berhadapan, saling berbicara dengan nada hati-hati, namun tatapan mereka saling mengikat. Waktu berjalan cepat, dan obrolan yang awalnya hanya basi-basi berubah menjadi kedekatan yang sulit dijelaskan. Setiap sentuhan tangan terasa salah, tapi juga menenangkan. HP tahu ia melanggar batas, namun hatinya dikuasai oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika. Perasaan yang selama ini terpendam, haus akan perhatian dan kasih sayang. Sejak hari itu, Minggu bukan lagi hari untuk keluarga, melainkan hari untuk rahasia. Pertemuan itu menjadi awal dari kebiasaan baru. Setiap pekan, HP mencari alasan untuk pergi, sementara Ratu Arache selalu menunggu di tempat yang sama. Tak ada janji manis, tak ada kata cinta, hanya hubungan yang tumbuh dari kekosongan hati dan kesempatan yang salah. Mereka tahu itu dosa, tapi rasa sudah terlanjur menuntun langkah mereka menuju jalan yang gelap. Waktu terus berjalan, dan hubungan terlarang itu makin dalam. HP semakin lihai memainkan perannya. Setiap minggu, ia menyusun alasan berbeda agar tak menimbulkan kecurigaan. Kadang bilang ingin ke pasar, kadang menemui teman persit, atau menghadiri kegiatan sosial. Semua tampak wajar di mata suaminya, serka MFB, yang memang jarang menanyakan terlalu banyak karena kesibukan dinas. HP bahkan mulai menyiapkan alibi lebih rapi, menyimpan struk belanja palsu, membawa tas belanja kosong, agar terlihat baru pulang dari pasar, hingga menyemprotkan parfum yang sama seperti yang biasa ia pakai di rumah agar tak meninggalkan jejak asing. Semua dilakukan dengan tenang dan terencana, seolah dirinya seorang aktris yang ahli berbohong. Sementara itu, Ratu Arache semakin berani menunjukkan rasa sayangnya. Pesan-pesannya kini lebih mesra, penuh perhatian, dan terkadang menggoda. Ia merasa hubungan mereka sudah menjadi rahasia kecil yang aman, tak akan pernah terbongkar. HP pun terbuai. Ia merasa mudah kembali, seolah hidupnya kembali berwarna setelah lama tenggelam dalam rutinitas rumah tangga yang dingin. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang kesalahan mulai menghantui. Setiap kali pulang dari hotel, HP menatap wajah suaminya dengan rasa bersalah yang menyesakkan. Tapi, setiap kali Ratu Arache mengirim pesan, rasa bersalah itu lenyap tergantikan oleh debaran rindu yang menipu. Ia tak sadar bahwa benang kebohongan yang ia rajut makin lama makin rapuh, menunggu saatnya putus dan menelanjangi seluruh rahasianya di hadapan dunia. Awalnya, serka MFB tak menaruh curiga. Ia mempercayai istrinya sepenuhnya. Namun seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. HP kini lebih sering membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Ia juga lebih sering tersenyum sendiri saat menatap layar, lalu buru-buru menutup aplikasi ketika sang suami lewat. Perubahan itu membuat MFB gelisah. Istrinya yang dulu terbuka, kini menjadi tertutup. Obrolan mereka semakin singkat, dan kehangatan rumah tangga perlahan memudar. Setiap kali MFB mencoba mengajak bicara,
HP selalu beralasan lelah atau sibuk dengan kegiatan persit. Di dalam hatinya, MFB mulai bertanya-tanya, ada apa dengan istriku? Kecurigaan itu makin kuat saat suatu hari HP meminta izin pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya. Ia pulang lebih siang dengan wajah lelah tapi bahagia. Sesuatu yang aneh bagi MFB. Malamnya, saat HP tertidur, MFB mencoba membuka ponsel istrinya, tapi gagal. Kini ponsel itu sudah dikunci dengan pola baru. Sebagai seorang prajurit, MFB terbiasa membaca gelagat orang. Ia tahu sesuatu sedang disembunyikan. Ia mulai memperhatikan setiap gerik-gerik HP, jam keluar rumah, gaya berpakaian, hingga nada bicaranya yang berubah. Semua tampak halus, tapi bagi suami yang mengenalnya bertahun-tahun, perubahan itu terasa mencolok. Namun, MFB menahan diri. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti. Dalam hatinya, ia berdoa semoga semua ini hanya prasangka. Tapi di sudut pikirannya yang paling dalam, ada firasat kuat bahwa badai besar sedang menunggu. Badai yang akan mengguncang bukan hanya rumah tangganya, tapi juga kehormatan yang selama ini ia jaga dengan nyawanya. Hari itu, suasana rumah terasa sunyi. Serka MFB baru saja pulang dari dinas lapangan. Tubuhnya lelah, namun pikirannya dipenuhi pertanyaan. HP tampak biasa saja, tapi tatapannya sering menghindar. Saat sore menjelang, HP pergi mandi sambil membawa handuk dan ponselnya. Seperti kebiasaannya belakangan ini. Namun kali ini, ia lupa sesuatu. Ponselnya tertinggal di atas meja rias. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Dengan hati berdebar, MFB mendekat. Ia melihat nama di layar. Ratu Araj. Waktu seolah berhenti. Nama itu bukan nama asing baginya. Ia mengenal Ratu Araj sebagai junior di kesatuan. Dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri, lalu membuka pesen-pesen itu perlahan. Baris demi baris chat membuat matanya panas. Ada kalimat yang tidak pantas, sapaan mesra, bahkan emoji cinta. Beberapa foto terkirim menunjukkan kebersamaan yang tak semestinya. Tak butuh waktu lama bagi MFB untuk memahami semuanya. Istrinya berselingkuh dengan anak buahnya sendiri. Tangannya gemetar, tapi pikirannya tetap jernih. Naluri prajurit mengambil alih. Ia menyalin isi pesan, mengambil tangkapan layar, dan menyimpannya sebagai bukti. Saat HP keluar dari kamar mandi, MFB sudah duduk di ruang tamu dengan wajah dingin, tanpa sepatah kata pun. Tatapan mereka bertemu, HP langsung tahu semuanya telah terbongkar. Wajahnya pucat, matanya membesar. Sementara ponsel di tangan suaminya menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan. Dalam keheningan itu, hanya satu hal yang terlintas di benak serka MFB. Kehormatan seorang prajurit tak hanya diukur dari medan perang, tapi juga dari rumah yang mampu ia jaga. Dan malam itu, kehormatannya telah dicabik oleh dua orang yang paling ia percaya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup HP dan serka MFB. Tak ada teriakan, tak ada bentakan, hanya keheningan tegang yang menusuk seperti pisau. MFB duduk diam menatap istrinya. Sementara HP menangis, memohon ampun, mencoba menjelaskan sesuatu yang bahkan tak bisa dibenarkan. Kenapa? Kenapa? Dia, tanya MFB lirih. Suaranya bergetar menahan amarah dan luka. HP tak bisa menjawab. Semua alasan yang terlintas di kepalanya terdengar konyol, kesepian, perhatian, atau godaan. Semua tak sebanding dengan kehancuran yang kini terjadi. Keesokan harinya, setelah menenangkan diri, MFB mengambil langkah yang paling berat dalam hidupnya. Melapor ke Denpom. Ia membawa bukti percakapan, tangkapan layar, dan kronologi kejadian. Sebagai prajurit, ia tahu bahwa masalah seperti ini tidak bisa disembunyikan. Hukum militer menuntut kejujuran dan tanggung jawab.
sekalipun menyakitkan. Proses penyelidikan dimulai. Denpom memanggil Ratu Arach untuk dimintai keterangan. Prajurit muda itu tak bisa mengelak. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar ketika bakti-bakti ditunjukkan. Ia hanya menunduk dan mengakui semuanya, bahwa hubungan itu benar terjadi, bahkan lebih dari sekali. Berita itu menyebar cepat di kalangan satuan. Nama HP dan Ratu Arach menjadi bisik-bisik di setiap sudut barak dan kantor Persit. Skandal itu mencoreng nama baik kesatuan, mengguncang citra TNI yang menjunjung tinggi kehormatan dan disiplin. Sementara itu, HP harus menghadapi kenyataan pahit. Suaminya tidak lagi menatapnya dengan cinta, melainkan dengan kecewa yang dalam. Ia mencoba memperbaiki keadaan, tapi semua sudah terlambat. Setiap air mata penyesalan tak akan bisa menghapus noda yang sudah melekat. Ratu Arach kemudian ditahan untuk menjalani proses hukum militer. HP diisolasi dari kegiatan Persit, menjadi bahan cibiran dan penghakiman sosial. Dalam sekejap, semua yang mereka bangun selama ini hancur. Bukan karena perang, tetapi karena satu hal: pengkhianatan terhadap cinta dan kehormatan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi HP dan Ratu Arach. Di lingkungan satuan, nama mereka menjadi aib yang sulit dihapus. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut barak, di antara sesama prajurit dan ibu-ibu Persit. Tatapan sinis, cibiran halus, dan komentar di balik punggung membuat HP merasa terasing di dunia yang dulu ia banggakan. Sementara itu, di ruang tahanan Denpom, Ratu Arach menatap kosong dinding dingin di hadapannya. Ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Ia kehilangan segalanya: kehormatan, karier, dan masa depannya sebagai prajurit. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan nama yang kini tercoreng selamanya. Serka MFB pun tak luput dari luka. Ia berusaha tetap tegar di hadapan rekan-rekannya, tapi hatinya hancur. Rasa malu menyelimuti setiap langkahnya. Bagaimana mungkin ia, seorang prajurit yang disiplin, justru dikhianati oleh orang yang seharusnya ia lindungi dan anak buah yang seharusnya ia bimbing? Setiap malam, ia duduk sendirian di beranda rumah, menatap langit tanpa kata. HP masih berusaha meminta maaf, tapi kata maaf terasa hampa. Cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin dan getir. Di sisi lain, keluarga besar mereka ikut menanggung malu. Orang tua HP menangis, sementara teman Temonia menjauh perlahan. Dua dunia yang dulu penuh kebanggaan kini runtuh. Dunia militer yang menjunjung kehormatan, dan dunia rumah tangga yang dibangun atas janji setia. Semua hancur karena keegoisan sesaat dan godaan yang tak mampu dikendalikan. HP kini hidup dalam penyesalan, sementara Ratu Arach menunggu keputusan hukum yang akan menentukan nasibnya. Dan serka MFB, prajurit yang hatinya telah terluka parahannya, bisa menggenggam kehormatannya yang tersisa, mencoba tetap berdiri tegak di tengah reruntuhan hidupnya sendiri. Waktu berjalan, tapi luka yang tertinggal tak kunjung sembuh. HP kini hidup dalam keheningan, jauh dari hinger-binger kegiatan Persit yang dulu ia banggakan. Ia lebih sering mengurung diri di rumah orang tuanya, menatap kosong jendela, menyesali setiap langkah yang pernah ia ambil. Setiap kali ia mengingat nama Ratu Arach, hatinya bergetar di antara rasa rindu dan rasa malu. Ia sadar, kebahagiaan sesaat yang ia kejar telah menghancurkan segalanya: cinta, keluarga, dan harga dirinya sendiri. Ratu Arach, di sisi lain, harus menghadapi konsekuensi berat. Proses hukum militer berjalan cepat. Ia dikenai sanksi tegas. Tidak hanya kehilangan pangkat, tetapi juga masa depan sebagai prajurit. Setiap malam di sel tahanan, ia menyesali kebodohannya. Bagaimana ia bisa menodai seragam yang seharusnya ia junjung tinggi? Semua rasa bangga yang dulu melekat kini berganti dengan penyesalan dan rasa bersalah yang tak berujung. Sedangkan serka MFB, setelah semua yang terjadi,
memilih diam. Ia menjalani dinas dengan disiplin yang lebih keras. Tapi wajahnya tak lagi sama. Di balik ketegasannya, ada kesedihan yang tak pernah terucap. Ia mencoba memaafkan. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena ingin menemukan ketenangan. Ia sadar, menyimpan dendam hanya akan memperpanjang luka yang sudah terlalu dalam. Kisah mereka berakhir tanpa kebahagiaan, tapi di balik kehancuran itu tersimpan pelajaran besar, bahwa cinta tanpa kendali bisa menjadi racun, dan pengkhianatan sekecil apapun bisa menghancurkan kehidupan yang dibangun bertahun-tahun. Setia bukan hanya tentang hadir secara fisik, tapi juga tentang menjaga hati dari godaan yang salah. Seragam melambangkan kehormatan, dan kehormatan tidak boleh dikalahkan oleh nafsu sesaat. Setiap keputusan membawa konsekuensi. Sekecil apapun kebohongan, cepat atau lambat akan terbongkar. Maaf memang bisa diberikan, tetapi kepercayaan yang rusak tak akan pernah kembali utuh. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesetiaan adalah pondasi utama dalam cinta dan kehidupan. Jangan biarkan rasa sesaat menghancurkan kehormatan yang telah dibangun lama. Dukung terus kanal ini dengan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata, penuh pelajaran, dan makna kehidupan lainnya.